Halo, kembali lagi sama aku di Bacot Parot lagi episode ke sebentar. Aku lupa ini episode keberapa. Ya udahlah, nanti dilihat aja deh episode keberapa. Dan episode hari ini aku akan mengadakan reading seru-seruan lagi. Yaitu temanya hari ini sih, episode hari ini aku akan membuka nih. Hai, apa kabar kamu yang di sana? Kamu yang di sana itu bisa macam-macam ya. Bisa mantan, bisa pacar yang LDR, bahkan bisa hewan peliharaan kalian. Yang pastinya sosok atau sesuatu yang kalian pikirkan saat ini. Dan ingat, ini fun reading dan belum tentu resonate ke semua orang. Soalnya kan energinya kolektif. Ya. Seperti biasa ada 3 file ya. File 1, file 2, file 3. Kalian boleh pilih file mana aja yang sesuai dengan keadaan kalian saat ini dan energinya menarik kalian. Kalau butuh waktu, kalian bisa pause dulu. Kalau udah, aku hitung 1-5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oh iya, sebelum memulai pembacaan, jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalain juga loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video-video dari aku, bahkan dari setelahnya dan sebelumnya, mulai dari episode pertama hingga episode keberapa ini, ke-45 kayaknya. Oke ya, gak berlama-lama, aku langsung ke file 1 aja. File 2 dan file 3 aku geser dulu. Apa kabar si dia di sana? Mari kita lihat. Apakah si dia baik-baik aja? Gaya hidup sehat, diet, makan makanan yang sehat. Oke, diet dan keadilan. Aku bilang sih, dia hidupnya dan kabarnya baik-baik saja karena dia di sana. Sosok ini yang kamu pikirkan sekarang, dia sedang menjalani pola hidup sehat, baik fisik ataupun jiwanya. Dia juga ingin ya keadilan nih, supaya situasi ini dapat teratasi dengan baik dan adil. Tunjukkanlah ketulusan dan kejujuran terhadap semua orang yang terlibat. Beranilah berbicara benar. Oke. Gaya hidup sehat dan keadilan, kurasa ini sinkronisasinya oke sih. Dia di sana kabarnya masih baik-baik saja dan tentu saja dia masih tetap disegani sama sebagian orang karena sikapnya yang baik, justru malah disegani sama sebagian orang sih. Kabarnya ya tentu ada di sini, gaya hidup sehat. Dia baik-baik saja dan justru lebih baik setelah dia mungkin pernah pergi darimu atau menjalin hubungan denganmu secara jarak jauh. Aku lihat malah ini kok LDR ya. Ini bisa temen, bisa pacar, atau malah bisa hewan peliharaan kamu. Tapi ada kemungkinan sosok ini disegani sebagian orang. Sosok ini juga sedang menerapkan pola hidupnya ya, hidup sehat gitu. Untuk jiwa sih, ya aku lihat spiritualnya jadi lebih sehat dibanding dulu. Oke, kita lanjut. Kabar dia selanjutnya ada Ten of Pumpkins, King of Imps, Three of Buds, ada King of Buds, lalu ada Ace of Imps, sorry. Ada The Fool. Oke, kita langsung mulai saja ya pembacaannya.
apa kabar si dia di sana. Dia baik-baik saja dan tentu saja dia sudah mendapatkan keadilan versinya sendiri di tempat yang baru. Dan di sini juga yang aku lihat ada Ten of Pumpkins. Keuangannya juga stabil, finansialnya stabil, pokoknya keadaan jiwanya tuh sedang stabil. Dia juga sudah ada sosok yang mendukung dia secara emosional. Bisa jadi kamu atau sosok lain. Meskipun ada beberapa hal yang membuat dia keinget kamu ya, tapi sayangnya nih dia keinget kamu saat sakitnya aja, saat mungkin kalian pada masa itu ada rasa kecewa sama dia, dan begitu juga dia ada rasa kecewa sama kamu. Dan untuk sekarang dia nggak mau mikirin itu, meskipun keinget kamu, dia nggak ingin menjalin lagi hubungan denganmu. Soalnya dia sudah dapat yang baru atau menggenggam sesuatu yang menurut dia, menurut versinya lebih baik atau lebih adil dibanding versi yang dulu, sosok yang dulu. Dan the Fool di sini dia sudah bersenang-senang dengan hidupnya sih, walau dia sendiri tidak tahu mau dibawa kemana hidupnya nanti, masa depannya nanti. Tapi yang jelas dia sudah senang di tempat yang baru, dengan orang baru, finansialnya juga stabil, meskipun terkadang dia ingat kamu, walau ingatnya tuh ingat sakitnya doang. Karena di sini ada tulisan gaya hidup sehat dan keadilan. Dia sudah mendapatkan keadilan versinya. Oleh karena itu dia membalas budinya dengan menggunakan gaya hidup sehat untuk jiwanya, bahkan sampai fisiknya. So intinya keadaan dia baik-baik saja, walaupun dia tidak begitu memikirkanmu yang baik-baik, meskipun dia keinget kamu pada saat rasa kecewa itu datang, kira-kira gitu. Oke, kurasa itu aja untuk file nomor 1. Dia baik-baik saja, dia mendapat keadilan yang sesuai versinya, meskipun dia ingat kamu saat dia merasa kecewa doang. Tapi don't worry, yang penting dia baik-baik saja, bukan? Oke, kurasa segitu dulu, lanjut file nomor 2 ya. Hai pemilih file nomor 2, apakah kabar si dia? Baik-baik saja, ada keberlimpahan dan tidak ada yang kebetulan. Aku bisa bilang iya, karena si dia juga semesta berkelimpahan dan bersiaplah menjadi bagian dari dirinya. Layakkan diri untuk menerima dengan ikhlas hati, selalu bersyukur, yakin bahwa diri ini pantas mendapat yang terbaik, serta mengikuti intuisi dan impianmu. Tidak ada yang kebetulan. Orang yang Anda jumpai, hal-hal yang dialami dalam hidupmu, tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Semuanya ditarik oleh vibrasi kita dari samudra kemungkinan untuk menjadi kenyataan. Yes, dia baik-baik saja dan tidak ada yang kebetulan peristiwa bertemu waktu itu. Yang aku lihat ya. Oke, kita lihat dari kartu. Adakah lanjutannya tentang kabarnya? Knight of Wands, Seven of Imps, lalu ada Four of Imps, ada Knight of Pumpkins, lalu ada Three of Imps, ada Justice. Oke. Knight of Wands, dia baik-baik saja dan dia backnya logo jadi masif. Ku merindukanmu saat aku menangis. Aku nggak hafal lirik ya, makanya yang tahu liriknya The Massive tolong komen ya, aku mau cari lagunya sih.
Di sini dia ada keinginan untuk bertemu denganmu, ingin kembali bersamamu. Juga ada Seven of Wands. Walaupun jalannya berat, walaupun jauh, mungkin dia di luar negeri atau di kota lain yang jauh lah dari pulau-pulau Jawa atau pulau Sumatera, dia ingin ingin kembali, ingin juga menjalin hubungan dari awal kayak dulu. Kalian itu sama-sama saling rindu sih, dan of course dia baik-baik saja dan dia masih tetap ada rasa denganmu. Dia ingin sekali memberikan sesuatu atau menepati janjinya yang mungkin waktu itu belum sempat dia tepati ya. Di of Wands keluar lagi. Janji itu buat dia penting banget. Janji yang ada di kamu buat dia itu penting banget. Aku nggak tahu kalian mengadakan perjanjian atau tidak, tapi jelas ini ada berhubungan dengan janji. Makanya dia berusaha sebaik mungkin untuk menjaga dirinya supaya dia dapat menepati janji. Dan apa kabar dia? Ya, dia baik-baik aja dan gak ada yang kebetulan pertemuan kalian. Dan yang aku lihat di sini juga nanti akan bertemu lagi ya, bertemu dengan versi baru, versi diri masing-masing juga sih, versi SSR kali ya, super rare kalau gacha. Yang pastinya sih di sini Justice nih nggak serem sih, yang aku lihat malah dia baik-baik saja, dia ingin bertemu denganmu dan dia ingin menjalani kembali hubungan denganmu dengan versi yang baru, dimulai dari nol gitu, kayak Pertamina. Intinya dia sudah menjadi bagian dari semesta dengan keberlimpahan, dan pertemuan kalian itu bukan kebetulan. Oke? Dia ingin kembali ke kamu, ingin bertemu denganmu pokoknya karena kangen. Dan yang pasti dia baik-baik saja dan ingin menepati janji bersamamu. Udah kayak lagunya Viera ini, janji bersamamu, ingin kembali dekat denganmu, dan tentunya dengan versi yang lebih baik lagi. Oke, aku rasa itu aja untuk file 2. Sekarang kita lanjut ke file nomor 3 ya. Hai pemilih file nomor 3, apakah si dia baik-baik saja? Berani katakan tidak, bermain dan tertawalah. Miliki keberanian yang cukup untuk mengatakan tidak kepada orang-orang yang menurutmu hanya menghabiskan waktumu dan mencoba mengambil keuntungan darimu. Menjaga jarak tanpa membenci. Bermain dan tertawalah. Bermain, melakukan hal-hal yang Anda sukai akan membuat jiwamu bersuka cita. Tertawa lepas, bahagia akan menaikkan level energimu. Rilekslah, istirahat, dan tinggalkan pekerjaanmu sejenak. Oke. Kabar dia baik-baik saja. Kurang baik-baik saja. Ada sesuatu yang mengganjal di antara dia dan dia butuh refreshing. Adakah cerita lain tentang dia? Kita lihat dari kartu ya. Four of Gods, Emperor, Six of Gods, 6 hantu, 4 hantu, Emperor, the World,
Ada Ten of Imps, ada Five of Goats dan Ten of Imps di sini. Kabar si dia tidak sedang baik-baik saja. Dia sepertinya ada masalah di luar sana dan berusaha untuk tidak meladeni masalah tersebut. Kayaknya sih dia ada masalah dengan hubungan pertemanannya. Dia sedang dijauhi oleh beberapa temannya karena keegoisan temannya sendiri sih. Mungkin temannya toksik, tapi temannya nggak merasa. Pada akhirnya dia lebih memilih untuk menjauh, karena dia berpikir, aku lebih memilih fokus untuk diriku sendiri dibanding orang yang berusaha menghabiskan waktu aku dan mencoba mengambil keuntungan dari aku, katanya. Ya, kurasa dia dalam hati bicara kayak gitu. Dia sebenarnya rindu pada masa-masa saat dia tidak mengenal orang-orang itu ya. Dia rindu pada keluarga, dia rindu dengan kamu. Dia ingin menanyakan kabar kamu, tapi dia masih belum stabil karena ada masalah di hubungan pertemanannya sih. Kelihatannya aku lihat relasi sih, di hubungan relasi, bukan pekerjaan. Kalau pekerjaan sih dia baik-baik saja, fokus. Tapi relasi ini kan yang ada jadi tukang gosip. Dia berusaha untuk memulihkan itu semua, memulihkan dirinya, memulihkan jiwa serta fisiknya, dan benar-benar menjauh dari orang-orang yang tidak dia sukai atau membuat dia tidak nyaman. Kayak dia lebih memilih untuk berusaha berdiam diri, bermain sendiri dan tertawa sendiri juga sih. Saya bukan sakit jiwa atau gimana, tapi yang aku lihat dia lebih memilih untuk mengurung diri dalam dunianya sendiri. Tidak ingin memberitahu orang-orang bahwa dia di mana, dia ngapain, apakah dia baik-baik aja, termasuk ke kamu. Dia sudah lama menghilang sih. Oke, kurasa di sini juga terlihat ya kalau dia berusaha untuk netral, tapi dia tidak bisa, tetap satu sisi saja dia bisa melihatnya. Ada rasa iri juga sih, aku nggak tahu nih iri tentang apa, tapi yang jelas dia dijauhi temannya dan dia rindu kamu yang sebenarnya benar, tapi dia sudah terlanjur iri dengan kamu, makanya dia menutup dunianya, dunia luar, dan pada akhirnya dia memilih untuk bermain dengan dunianya sendiri, bermain dengan alter-alternya sendiri. Dan yang terakhir ada Ten of Imps. Dia sebenarnya lelah sih, jenuh juga sama hidupnya, makanya dia berusaha buang satu-satu masalah yang dia hadapi. Dibuang, bukan dihadapi, tapi ya udah dibiarin gitu aja dan berharap waktu segera menyelesaikannya. Ini aku lihat ada kemungkinan, ada indikasi dulunya kalian berteman, tapi tiba-tiba dia menghilangnya entah karena apa, aku nggak tahu, tapi yang jelas dia tiba-tiba menjauh. Dan bisa jadi ini kamu yang sebenarnya dijauhi, dia sebenarnya mau bantuin, tapi dia takut reputasinya hilang juga kalau bantuin kamu. Ini bisa jadi kamu, bisa jadi dia. Awalnya sih aku lihat dia, tapi setelah aku perhatikan lagi, ini ada kemungkinan hubungan dengan kamu yang tiba-tiba dia pergi. Dan aku lihat dia sedang menjalani pembalasannya. Dia ada masalah. Jadi buat aku sih, kalau dia udah kayak gitu ya udah, doakan saja. Terserah apa doa kalian. Ya mudah-mudahan doa kalian baik ya. Tapi kalau tidak pun ya itu hak kalian juga. Intinya dia menjauh dari kamu karena dia ada iri juga sih. Iri tanpa dia sadari, tanpa kamu sadari potensi kamu yang buat dia iri. Makanya dia lebih milih udahlah
gue iri, gue capek, buang aja si kamu, buang aja si B, buang aja si C. Walaupun sebenarnya dia masih inget kamu sih, dan dia berusaha bermain dan tertawa di depan orang-orang, padahal hatinya itu senep apa sih bahasa Indonesia, hatinya tuh gelisah. Oke, kurasa itu aja. Kabar dia tidak baik-baik saja, ada baiknya nggak usah dipedulikan lagi orang kayak gitu ya. Kabar dia nggak baik-baik aja, dan bisa jadi dia pengkhianatnya kamu sebenarnya. Bisa jadi dia membocorkan rahasia-rahasia kamu. Jadi saran aku, jangan terlalu percaya orang yang tiba-tiba menghilang. Oke, cukup sekian dan terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di episode selanjutnya. With love from Cats and Universe. See you again. Bye.